berdiri di sini nih mau membawakan satu cerita tentang Tuhan, yaitu tentang kelahirannya Samuel. Kisah Nats kita ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Dengerin ya cerita dari kami, konsentrasi nih. Pada suatu hari, ada seorang pria dewasa bernama Elkanah. Elkanah memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Hana. Istri yang kedua bernama Penina. Penina memiliki beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Namun Hana tidak memiliki anak. Suatu ketika Elkanah baru pulang kerja, mereka duduk bersama, makan bersama. Elkanah membagi-bagikan potongan roti kepada anak-anaknya dan istrinya. Pada saat itu, di meja makan, Elkanah melihat wajah Hana yang begitu sedih. Dia sangat muram, dia hanya duduk. Lalu Elkanah pun bertanya kepada Hana, "Hana, mengapa kau bersedih? Bukankah aku lebih mengasihimu melebihi dari 10 anak laki-laki?" Mendengar itu, Hana pun merasa merintih kesedihan. Penina yang mendengarkan kalimat Elkanah merasa sinis melihat Hana. Lalu mereka pun bubar dari meja makan. Elkanah kembali pergi ke tempat pekerjaannya, sementara Penina dan anak-anaknya sibuk bermain. Hana membersihkan meja makan, lalu Hana pun dengan penuh sedih hati, ia pergi ke bait Allah. Dengan rintih kesedihan, Hana duduk di depan bait Allah. Dia pun menangis. "Tuhan Allah semesta, mengapa Engkau membiarkan aku seorang diri? Aku sangat menginginkan seorang anak laki-laki. Jika aku mendapatkan seorang anak laki-laki itu, aku akan mempersembahkannya kepadamu. Dan aku tidak akan mencukur rambutnya dari ia lahir sampai ia menjadi dewasa." Dengan penuh sedih, ketika Eli pun melihat dia, Eli melihat dia sangat kebingungan. Mengapa perempuan ini hanya berkomat kamit, layaknya seperti orang yang sedang mabuk? Dia pun menjumpai Hana dan ia menegur Hana. "Hei, kamu, mengapa kamu dari tadi berkomat kamit, layaknya seperti orang yang sedang mabuk?" Lalu Hana pun melihat Eli. "Tuhan, aku sedang mengadu kepada Tuhan Allahku. Jika aku mendapatkan seorang anak laki-laki, aku akan memberikannya kepada Tuhan. Dan aku akan membawakan segala persembahanku kepada Tuhan." Lalu mendengar kalimat itu, Eli pun merasa sedih. Eli pun merasa iba. Lalu kata Eli kepada Hana, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Apapun yang kamu minta, maka Tuhan akan menjawab." Karena mendengar kabar sukacita dari Eli, Hana pun pulang bersama Hana. Dia menyediakan makanan hidangan dengan penuh sukacita. Ketika pada malam hari, saat itu setelah selesai makan malam, Hana dan Elkanah pun tidur bersamaan. Beberapa tahun kemudian, ternyata Hana telah hamil 1 tahun kemudian. Tuhan telah mendengar jawaban dari doa-doa. Karena Tuhan mengingat, ternyata Hana sudah memberikan nazarnya yang luar biasa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pun memberikan Hana seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Hana merawatnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih sayang, dan dengan penuh cinta. Lahirlah si Samuel yang ganteng ini adik-adik, ya kan?
Selama pertumbuhan perkembangannya, Hana sangat memperhatikan Samuel. Ia mencintai dan mengasihi Samuel. Pada saat itu, akhir tahun, Elkana, istrinya, bahkan seluruh anak-anaknya ingin mempersembahkan sajian persembahan kepada Tuhan. Saat itu, Hana sedang menggendong dan menyusui seorang Samuel. Lalu Elkana pun berkata, "Hana, istriku, mari kita mempersembahkan persembahan layak untuk Tuhan." Lalu Hana pun berkata, "Maaf, aku tidak bisa melepaskan Samuel karena dia tidak bisa cerai susu. Nanti jika dia cerai susu, dia akan menangis." Lalu kata Elkana, "Baiklah istriku, lakukanlah apa yang menurutmu baik dan apa yang telah diperintahkan Tuhan padamu." Elkana, istrinya Penina, mereka pun pergi bersama anak-anaknya ke bait Allah. Ada membawa lembu, membawa anggur, dan membawa segala persembahan untuk Tuhan. Semenjak dewasa, semakin dewasa, sekitar berumur 6 tahun, Samuel pun dibawa oleh ibunya yaitu Hana dan Elkana menghadap seorang Eli. Jalan, bertemulah dengan Eli. Lalu Hana pun berkata kepada Eli dengan penuh sukacita dan hati yang sedih. Meskipun berat, hati seorang ibu melepaskan seorang anak laki-lakinya yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu. Hana pun berkata, "Tuan, sesuai dengan permintaanku dan nazarku yang kemarin, aku akan memberikan anakku ini Samuel kepadamu. Tolong sampaikan kepada Tuhanku, Raja semesta alam. Aku menitipkan seuntaian hadiah kepada Tuhan." Lalu Elkana pun dengan berat hati, namun dengan penuh sukacita memberikan Samuel kepadanya. Hana dan Samuel pun akhirnya berpelukan untuk perpisahan terakhir kali. Samuel kebingungan, "Aku mau dibawa kemana?" Tapi Samuel mempercayai satu hal, apapun yang dilakukan oleh ibunya dan ayahnya, itu adalah yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Kak Nova bilang Hana ini memiliki hati yang sangat lembut. Meskipun ia sudah dikucilkan, meskipun ia sudah diremehkan, meskipun dia tidak cocok dengan Penina ataupun Penina tidak suka sama dia, tetapi Hana memiliki hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Ia melakukan banyak kesabaran untuk menunggu kedatangannya Samuel. Seperti itulah kita adik-adik Asmika, adik-adik iman, bina iman anak Katolik, bahwasanya kita harus sabar menunggu janjinya Tuhan, ya kan? Harus sabar, rendah hati, tidak boleh sombong. Karena ketika sombong, Tuhan akan mengambil apapun yang kita miliki. Nah, untuk adik-adik bina iman anak Katolik dan adik-adik Asmika, kakak mau sampaikan sama kalian, jadilah seperti Samuel. Meskipun polos, dia tidak tahu apa-apa, tapi dia mempercayai satu hal, apapun yang dilakukan oleh ibunya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang sangat luar biasa, menunggu bertahun-tahun lamanya dengan penuh sabar dan cinta. Untuk adik-adik semua harus memiliki karakter seperti Ana dan juga harus memiliki karakter seperti Eli. Dan kita harus menjadi orang yang tegas untuk sesama kita, ya kan? Demikian kakak sampaikan untuk adik-adik Kanova semuanya. Semoga adik-adik Kanova di sini semakin giat membaca kitab sucinya, semakin giat berdoa. Sampai ketemu di lain waktu. Salam. Yesus memberkati. God bless you.